insiden pesawat akan ada lambang warna merahnya dan ada yang biru, cuman insidennya nggak terlalu berat yang biru, tapi yang ada warna merahnya bermasalah dan ada korban jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, diketik ya, ini saya dahulukan. Jadi ini luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan kita semua senantiasa mendapat rahmat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, jazakumullah khair. Ustaz, ana mau bertanya. Iya, antum kertas pertanyaan. Tentang tautan yang sedang trending di Facebook yang berkaitan dengan ramalan jodoh, karir dan lain-lain. Share bagi para pengguna sosmed yang bersifat lelucon atau hiburan semata, apakah itu termasuk dalam perbuatan syirik? Semua jenis ramalan itu masuk dalam kategori syirik, nggak boleh, dilarang. Ingat ya, semua ramalan-ramalan itu tidak diperkenankan. Bahkan di masa Nabi sangat dikecam, banyak ayat turun, bahkan hadis-hadis keluar dengan keras dalam persoalan ini. Kalau Anda mau meramal sekarang, Anda terlambat. Zaman jahiliyah sudah banyak yang ramalan. Jadi kalau Anda misalnya pengen meramal, maka Anda berlomba dengan orang jahiliyah dan Anda kalah cepat. Dulu metodenya banyak, ada yang pakai burung dilepas, namanya tatayur, diramal keadaan. Di Anda datang pebisnis, saya mau pergi ke tunggu dulu ya. Nah, burungnya dilepas dulu. Kalau burung balik lagi, aman nih situasi. Kalau burung nggak balik lagi, nggak aman situasi. Jangankan Anda, burung aja nggak balik lagi katanya. Nah, itu tatayur namanya. Baik ya, baik, banyak Pak. Ada utak keluar misalnya kayak semacam kayu gitu kan, atau dadu dikeluarkan. Nanti ada tulisan di situ. Kalau berangkat, kalau tidak ya tidak. Dan dukunnya kreatif. Itu sepekan sekali mereka mencari jimat-jimat, datang sana, datang sini, macam. Nanti mereka juga akan lomba tingkat dukun pada saat itu. Betul, nanti yang paling hebat, dia yang mantranya kuat, yang jimatnya bagus, itu yang kemudian menempati posisi pertama, jadi acuan dalam kehidupan. Kan dulu yang jadi acuan itu ada 3 Pak. Yang pertama kahin atau sahir, dukun atau tukang santet. Ya, dulu itu. Yang kedua, ada tujar, para pebisnis, pedagang. Jamak dari kata tajir. Tajir itu asalnya bukan kaya, tajir itu bahasa Arab, pedagang. Cuman dulu yang paling kaya itu pedagang, pengusaha. Makanya diserap ke dalam bahasa kita. Begitu orang sudah kaya, tajir, masalah padahal bukan pedagang. Bisa kan? Bisa aja ada diplomat kaya, bukan tajir namanya. Kaya, ya. Tapi kalau tajir itu bahasa Arabnya berarti pedagang artinya. Nah, ini kalau semakin kaya, maka semakin terhormat. Punya kedudukan dia, punya kedudukan. Dulu ada Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu yang lainnya. Gitu kan? Nah, mereka banyak punya harta, punya macam-macam, punya kedudukan. Baik, yang ketiga, ada nanti disebut dengan syair, jamaknya syu'ara. Kalangan artis. Ya, artis pada saat itu. Syu'ara, penyair. Jadi mereka itu berlomba, Pak. Sampai nanti dimunculkan banyak kisah di Quran. Surah ke-26 kan surah Asy-Syu'ara. Ya, kalau Anda baca dari ayat 224 ya, itu Masya Allah mereka pergi tuh, ada yang ke lembah. Asy-Syu'ara yattabi'umul ghawun. Mereka itu seringkali melampaui batas. Ya, wa hum fi kulli wadin yahimun. Ada mereka yang datang kemudian ke lembah-lembah cari inspirasi, ke lembah sendirian cari inspirasi. Ada suara-suara terus bikin puisi di situ, bikin syair. Dilombakan, Pak. Dilombakan. Paknya di aswaq, ya, di pusat-pusat hiburan. Ada Suq Dumatul Jandal, ada Suq Uqab. Puncaknya nanti di Jabal Kubais. Jabal Kubais yang sekarang jadi Istana Raja. Istana Raja. Ya, jadi kalau Anda dari Zamzam, sebelah kanan itu ada satu bukit besar di atas Istana Raja. Sekarang sudah agak turun bukitnya karena istananya semakin diperluas. Kalau dulu masih kelihatan bukitnya begini. Nah, itu simbol kekuasaan dari sejak zaman jahiliyah. Artinya siapa yang ada di atas bukit itu, dia memegang kuasa di sekitarannya. Ya, sekarang dinasti Saud. Ya, maka dari itu di atasnya dibangun Istana Raja. Dulu dilombakan. Nanti yang paling hebat syairnya, maka akan ditulis dengan tinta emas. Digantungkan di Ka'bah, disebut dengan mu'allaqat. Ada mu'allaqat Imri'il Qais. Ya, dengan bahr tawilnya. Kifanabki min dzikra habibin wa manzili bisaqdil liwa bainad dakhuli fahawmali. Ada Khutai'ah, ya, ada macam-macam dan seterusnya. Ya, ada Ka'ab bin Zuhair. Ya, jadi ada Nabi wa Adhibiyani. Nanti ditempelkan. Di masa Islam itu semua nanti dihapuskan, diganti dengan kain kiswah, tulisannya Al-Quran, ya, ayat-ayat Al-Quran. Itu asalnya. Kenapa kain kiswah kemudian mengganti syair-syair yang diletakkan di sekitaran Ka'bah. Dalamnya patungnya di masa Islam dihancurkan semua, dikeluarkan. Di teman-teman sekalian, nanti rumus-rumus syairnya
digantilah kemudian menjadi nazam istilahnya. Nazam itu adalah rumus-rumus syair yang diarahkan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran atau digunakan untuk memahami rumus-rumus qiraat. Ada nazam qiraat, ada nazam ilmu hadis, ada juga nazam bahasa Arab, lughah, semacam alfiyah. Alfiyah itu asalnya dari ilmunya ilmu nazam. Nazamnya diambil dari bahar. Ya, ada 16 bahar dikemas dalam ilmu arud. Dulu dipakai puisi syair, di masa Islam dipakai ilmu. Misal, ada Alfiyah Ibnu Malik, kalamun lafzun mufidun kastaqim, wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim, wahiduhu kalimatun wal qawlu am, wa kalimatun biha kalamun qad yu'am, bil jarri wat tanwini wan nida wa al, wa mustadin lil ismi tamyizun hasal, bita fa'alti atat wa ya if'ali, wa nuniqbalanna fi'lun yanjalli. Anda kalau menguasai 1000 bait ini, Anda menguasai kaidah-kaidah bahasa Arab, nahwu dan saraf. Mudah menerjemahkan Quran, mudah memahami bahasa Arab. Cuman pakai bait-bait puisi 1000. Dulu dipakai nyanyi, ya, masa Islam dipakai untuk keilmuan. Ada bait misalnya nazam Syatibiyah, ada bait misalnya nazam Alfiyah Hadis Suyuti. Jadi pakai ilmu hadis, pakai ilmu qiraat masa Islam. Begitu kemudian orang-orang Islam mulai meninggalkan nilai-nilai keislamannya, lemah maksudnya, maka diambil hazanah keislaman, ya dari Spanyol khususnya. Tahun 1492 terjadi perjanjian Tordesillas. Bumi dibagi jadi 2 bagian oleh Alexander yang ke-6. Ada yang kemudian ke barat diambil oleh Spanyol, ada yang ke timur diambil oleh Portugis, sampai ke Selat Malaka. Portugis tahun 1511 sampai menguasai Nusantara dan seterusnya. Diambil. Nah, begitu diambil sama barat, nazam tadi berubah lagi. Dari yang tadinya keilmuan Islam dikembalikan lagi ke musik. Muncullah rumusan-rumusan CDF GABC, GABC DFIS G, DFIS G ABCIS D, ABCIS D FIS A, FIS A BCIS dis E, BCIS dis F FIS AIS B, FIS AIS B CIS AIS FIS, CIS AIS FIS AIS bis CIS. Diterapkan jadi gitar, jadi piano, jadi macam-macam. Tuh lihat, bagaimana ketika Islam mendapatkan rumusan keislaman jadi ibadah bentuknya, ketika ditinggalkan kembali lagi ke awalnya. Di teman-teman sekalian, termasuk ramalan, yang semacam itu sudah banyak di jahiliyah. Di masa Islam dihapuskan. Dengan apa? Dengan tawakal, muncul qada wal qadar, muncul ketakwaan kepada Allah, turun ayat di situ, Quran misalnya, surah 31 ayat 34. Lihat ini surah terakhir, surah ayat terakhir di surah ke-31 Luqman. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Lihat tentang waktu. Ramalan tertinggi tentang kiamat. Sudah banyak orang meramal. Ini yang puncak tertinggi aja. Kalau yang tertinggi aja udah ditolak, apalagi yang rendah-rendah. Lihat kalimatnya, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Sungguh hanya Allah yang tahu kapan terjadi kiamat. Kiamat itu di Quran banyak kalimatnya. Malik yaumiddin, kiamat. Yaumul akhir, kiamat. Wabil akhirati hum yuqinun, kiamat. Yaumul qiyamah, Quran surah 75. La uqsimu biyaumil qiyamah. Tapi kenapa di sini menggunakan sa'ah? Sa'ah itu menunjuk pada waktu. Sekarang diartikan jam. Jam itu ada menitnya, ada detiknya. Lihat penegasan Allah. Sampai ke menitnya dan detiknya hanya Allah yang tahu kapan kejadiannya. Kalau ramalan-ramalan puncak tertinggi tentang kiamat saja cuman Allah yang tahu, apalagi yang kecil-kecil. Ya, dulu pernah ada yang nekat. Saya pernah dengar di Indonesia itu. Saya posisi di Garut pada saat itu. Akan terjadi kiamat ramalan. Tanggal 9, bulan 9, tahun 99. Masya Allah. Sebagian pasar itu ada yang sepi. Begitu nggak kejadian, diundur tahun 2012 katanya. Masya Allah. Tanggal 12, bulan 12, tahun 2012. Ternyata nggak kejadian juga. Saya nggak tahu sampai kapan diundur lagi. Ya, teman-teman sekalian, jadi hal-hal yang semacam ramalan, baik itu sifatnya canda dan sebagainya, tinggalkan. Nggak ada manfaatnya. Sekarang bulan apa? September. September itu bintangnya Virgo. Wah, semua yang lain di bulan September, maka sifatnya begini, begini, begini. Nggak juga tuh. Nggak juga. Ya. Orang yang lahir di bulan September itu adalah orang yang ganteng macamnya. Enggak juga. Banyak yang di September biasa-biasa saja. Orang lahir September pasti orangnya jenius, orang pintar. Enggak juga. Banyak yang lahir di bulan itu biasa-biasa saja. Sudah tinggalkan yang seperti itu, enggak ada manfaatnya. Ya, jadi kalau Anda tidak update, tidak share, enggak akan laku situsnya. Enggak akan laku, tinggalkan dia, tinggalkan. Dan enggak usah dikomentari. Semakin dikomentari, semakin senang dia. Karena pengennya cuma diklik aja. Ya, paham ya? Jadi kalau ada yang seperti itu, komentar satu, haram, sudah. Gak akan muncul lagi itu. Allah Ta'ala alam.